Ustadz, ini sangat gampang ketika seseorang butuh uang, bisa disebut begitu, tawaran pekerjaan apa saja yang bisa ditawarkan oleh orang, kemudian tergoda, akhirnya mudah nih digoyahkan, akhirnya terjerembab seperti hal itu, Pak Ustadz. Iya, jadi kan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu pernah memberikan ilustrasi dalam konteks untuk ini. Kata Sayyidina Ali begini, kadal fakru ayyakuna kufrun. Kefakiran itu, hampir-hampir kefakiran itu dapat menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Dalam konteks ini ya kekufuran. Kufur apa? Kufur orang akan kebenaran Allah terhadap pembagi rezeki dan seterusnya, maka kemudian jatuhlah dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kasus Mbak Yesi tadi, mohon maaf Mbak Yesi, misalkan jadi ketika himpitan ekonomi setelah bercerai tadi, kemudian diajak orang, udah di sini aja kerja di misalkan di salah satu kota tadi, diberikan contoh salah satu kota di Sumatera tadi, lantas kemudian sudahlah nggak pertimbangan, pokoknya yang penting bagaimana mendapat ekonomi sana. Tetapi ada dua hal ini Mas Farid. Yang pertama adalah bagi kita dalam konteks ini adalah Mbak Yesi dan para wanita-wanita yang lainnya, ketika ada himpitan ekonomi, yang pertama adalah mesti harus kontrol akal sehat kita. Apakah pekerjaan kita ini benar apa tidak? Diiming-iming keluar Jawa misalkan di suatu tempat, ini benar nggak ini caranya? Yang kedua, ketika mengetahui bahwa pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Jadi mohon maaf Mbak Yesi, sebagai wanita panggilan tadi itu melayani yang bukan harusnya dilayani karena bukan suami kita, itu adalah perbuatan fahisyah, mungkar, dan ini adalah perbuatan yang dalam bahasa Al-Quran fahisyah itu menjijikkan. Yang kedua, ini adalah perbuatan maksiat kepada Allah. Yang keempat, ini apapun yang dihasilkan dari situ itu adalah harta benda, uang yang diharamkan oleh Allah, maka tentu ini tidak akan mendapatkan keberkahan dalam keluarga untuk Mbak Yesi dan untuk anak-anaknya. Ini berbahaya sekali gitu. Dan yang berikutnya, ini membawa risiko penyakit yang luar biasa yang sudah banyak kita saksikan Mas Farid dalam kehidupan masyarakat. Apa itu, ini yang dimaksud dengan penyakit sosial itu. Ya. Lalu kemudian Mbak Yesi, gimana caranya sampai akhirnya bisa lepas dari belenggu itu? Iya, saya kenalan dengan seorang laki-laki Mas, dan akhirnya dia menebus saya di tempat saya kerja itu 5 juta. 5 juta? Iya, dan bawa saya keluar dari situ. Lalu apa yang dilakukan laki-laki itu setelah menebus Mbak Yesi? Nah, setelah itu saya pikir dia orang baik-baik ya Mas. Nah, padahal dia jadikan saya sebagai wanita simpanan selama 2 tahun. 2 tahun dijadikan wanita simpanan, dalam arti kata dinikahkan secara sah atau tidak? Enggak. Tidak. Mbak Yesi sebenarnya nggak mau itu, tapi karena merasa berhutang sama dia. Iya. Oke. Terus selama berjalan 2 tahun itu gimana rasanya Mas? Selalu bertentangan dengan hati? Iya. Terkadang pengen kabur juga, cuman nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya laki-laki ini tahu latar belakangnya apa? Tahu dia punya istri, dan sebelumnya istrinya itu nggak tahu. Nah, tapi setelah itu istrinya jadi tahu. Diam-diam dia ikut suaminya ke tempat kontrakan saya. Dan di situ istrinya marah-marah dan kasih saya perhiasan, modal, bahkan tiket pesawat untuk tinggalin suaminya, bahkan keluar dari kota Pekanbaru. Yesi, sayang. Sayang, kok kamu lama banget buka pintunya? Iya Mas, maaf lagi ada sedikit kerjaan di dalam. Gitu sayang. Mas! Ternyata benar ya kecurigaan aku selama ini. Kamu punya wanita lain. Wanita apa sih, Mah? Mama juga ngapain kesini? Masih nanya lagi kamu. Kamu nggak tahu diri. Kamu perusak rumah tangga aku. Semua seperti yang kamu pikirkan. Diam kamu. Aku minta kamu tinggalin suami aku. Ini uang. Ini kan yang kamu mau. Hah? Ini tiket pesawat. Kamu sekarang juga tinggalin suami aku. Kamu pergi jauh dari sini dan jangan pernah kembali. Ah! Ayo Mas, pulang kamu. Kita
bukan istri simpanan saya ralat, Pak Ustadz, simpanan orang. Iya. Ya, yang pertama kalau kaitan kasus Mbak Yasi ini bukan istri simpanan tapi simpanan. simpanan. Kalau istri itu artinya sah dia. Ya. Persoalan dia menikah di di KUA penghulu atau dia siri, tapi kalau saya sah dia. Tapi kalau ini kan simpanan. Para pemirsa saudaraku yang sedang tersesat di jalan seperti ini, jangan sekali-kali melakukan praktek simpanan wanita. Itu artinya adalah ilegal terhadap wanita. Yang legal itu berarti statusnya pernikahan dilindungi oleh negara. Dan ini adalah ada beberapa undang-undang yang dilanggar. Yang pertama adalah undang-undang perkawinan. Yang kedua adalah undang-undang tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat secara sipil itu kan tidak dibolehkan dalam kaitan di sana. Yang keempat adalah melanggar ketentuan agama. Mohon maaf, dengan Mbak Yesi tadi menjadi simpanan seorang laki-laki dan laki-laki yang tadi punya istri, itu namanya kan pelakor, merebut istri orang. Apalagi tadi istri sahnya sampai memberikan hadiah sudahlah keluarkan. Itu wujud apa? Jeritan dia, tidak tega sesungguhnya suaminya terjerembab dalam praktek perzinahan. Namanya perzinahan ini Mas. Perzinahan yang diharamkan oleh Allah dan akan mendatangkan murka Allah dan menghancurkan rumah tangga orang. Dan tadi istrinya tadi saya berikan hadiah itu kan menunjukkan dia ingin menyelamatkan suaminya, diajak ke jalan yang benar supaya menjadi contoh dan nanti menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Tapi kan nggak terjadi. Tapi karena Mbak Yasi mungkin sudah gelap mata dalam udah nggak ada lagi jalan berpikir ini apa, pokoknya menutupi ekonomi, himpitan ekonomi, akhirnya tetap melakukan tadi, padahal itu adalah wasa as-sabila kata Al-Quran, sebuluk-buluk jalan yang ditempuh oleh seorang anak manusia. Kemudian Mbak Yasi setelah kejadian itu apa yang Mbak Yasi lakukan? Iya, saya disuruh pergi sama istrinya, sama ini saya dikasih modal Mas. Tapi saya masih tetap di kota Pekanbaru. Iya, saya pergi dari mereka, saya tetap di kota Pekanbaru. Tapi di situ saya dengan modal yang saya dapat, saya malah kerja jadi rentenir. Pak Ustadz, apa yang dilakukan Mbak Yesi ini jauh dari peraturan agama nih Pak Ustadz. Jadi ini bukan hanya jauh dari peraturan agama, tapi melawan peraturan agama. Yang pertama, Mbak Yesi, mohon maaf Mbak Yesi ya, mendapatkan kumpulan uang yang diharamkan Allah. Setelah itu kemudian dipakai distribusi dengan cara rentenir, riba yang bertumbuk-tumbuk. Jadi riba yang ada apa tadi itu berarti ada dua keharaman yang dilakukan. Saya kira para pemirsa, apapun alasannya ketika kita ingin mendapatkan rezeki, carilah cara-cara yang dibenarkan oleh Allah dan agama. Niscaya rezeki itu akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian bagi kita dan pada keluarga kita. Kalau kita tanya pada Mbak Yesi, apakah damai? Saya yakin hatinya akan menjerit. Saya yakin jiwanya meronta. Itu maknanya apa? Maknanya bahwa sesungguhnya setiap anak manusia tahu bahwa jalan keharaman itu bukan mendatangkan kedamaian, tetapi mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan dia. Tetapi seringkali orang melupakan jeritan suara jiwa dan hatinya dan memperturutkan hawa nafsunya. Padahal ketika orang sudah melakukan itu, sesungguhnya ia sedang akan memanen keburukan-burukan yang akan kembali kepada dirinya. Inilah saya kira balasan yang paling kita takutkan, Mas Farid, pada saudara-saudara kita yang sedang terjerembab dalam perbuatan semacam itu. Iya. Lalu kemudian sampai kapan Mbak jadi rentenir? Setelah itu Mas, saya ketemu dengan seorang laki-laki ya Mas, lebih muda dari saya. Saya pikir juga dia orang baik-baik ya Mas. Ternyata saya diporotin, harta saya habis sama dia. Jadi uang itu habis sama dia gitu? Iya. Oke. Pak Ustadz, ada kaitannya kan dengan uang panas di dalam tanda kutip Pak Ustadz? Iya, ini kalau dalam bahasa istilah sosial kan ini namanya lingkaran setan kan. Yang pertama tadi perbuatan dari setan, bisikan setan, perbuatan haram. Dia mendapatkan uang, dibuat pakai rentenir. Maka di kemudian hari lagi bisikan setan juga akan mengalir lagi, maka kemudian akan diporoti tadi. Jadi inilah mata rantai tadi. Inilah saya kira Mas Farid dan para pemirsa yang dihormati Allah, saudara kalian. Inilah namanya izal berkah, berkah yang ditarik. Ketiadaan berkah. Tapi kalau orang berkah itu apa? Saya kemarin ada kisah menarik dari Surabaya, ex lokalisasi Mas Farid. Jadi ketika kita tanya yang mantan-mantan lokalisasi yang kemudian sekarang udah kembali jalan benar, Bu, apa yang membedakan? Sekarang Ibu membuat usaha warung ringan kopi-kopian, jual kopi beni dengan yang lama. Sekarang Pak Ustadz kalau dari segi penghasilan memang banyak penghasilan ketika mohon maaf kami sebagai WTS panggilan. Dibandingkan sekarang
Tapi pada saat itu saya setiap mengirimi untuk anak saya, keluarga saya ada ketakutan jangan-jangan anak saya mengetahui, jangan-jangan keluarga saya mengetahui. Kalau keluarga saya ingin datang ke kota kami, saya selalu mencegah jangan-jangan dia tahu pekerjaan saya sehingga saya tidak pernah tenang. Tapi sekarang Pak Ustadz, kata dia, kendati pun kami jualan kopi ini, penghasilan tidak seberapa, tapi setiap kami kirimkan anak saya merasa tenang, saya pun merasa damai. Apa maknanya? Sesuatu kebaikan kalau itu dilakukan dapat mendatangkan ketenangan, sesuatu keburukan kalau dilakukan akan menghancurkan ketenangan jiwa kita. Mbak Yesi tadi mendapatkannya apa? Salah satunya diploroti tadi itu kan keberkahan yang ditarik oleh Allah. Ya, lalu setelah harta Mbak Yesi habis, apa yang Mbak Yesi lakukan?